Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman pejuang CSN tahun 2026. Hari ini kita akan lanjut lagi pembahasan terkait dengan latihan soal dari P3K. Untuk teman-teman yang sedang berjuang mengikuti seleksi pendaftaran P3K, baik apapun formasi yang teman-teman lamar, kita akan berikan materi singkat dan latihan soalnya agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menjawab jenis soal dari P3K yang nantinya akan dilalui atau diujikan kepada teman-teman semuanya. Hari ini materi tentang kompetensi manajerial untuk semua formasi P3K. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe channel ini. Dan untuk materi-materi lainnya kalian bisa cek di playlist ya. Di sini lengkap semuanya ada, termasuk materi SKD CAT juga ada, materi P3K, informasi tes CSN, itu semua lengkap di sini. Jadi jangan sampai teman-teman tidak subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru yang nanti akan saya rilis. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berminat bimbel ya atau SKD CAT tryout ya, silakan link ada di bio Instagram saya atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, jadi sebagai gambaran umum saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam ujian P3K atau tes P3K itu ada dua ya yang diujikan nantinya. Ada kompetensi teknis dan ada kompetensi umum dan kompetensi teknis ya. Nah, kompetensi umum ini terdiri dari 3 materi, ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini semua formasi P3K semuanya sama ya untuk kisi-kisinya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang manajerial. Jadi manajerial itu mengukur kemampuan pelamar terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan dalam berorganisasi, mengelola tugas atau serta mengambil keputusan. Nah, untuk kompetensi teknisnya ini tergantung bidang formasi yang dilamar ya. Misalnya teman-teman mendaftar formasi kesehatan, berarti soal-soalnya tentang dunia kesehatan. Kalau perawat tentang keperawatan ya. Administrasi misalnya formasinya administrasi, jadi tentang administrasi, jadi soal-soalnya menjurusi kepada formasi yang teman-teman lamar. Tetapi kalau kompetensi umum ini soalnya sama, semua formasi P3K apapun yang dilamar itu sama ya, terkait dengan manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, hari ini kita akan bahas tentang manajerial. Jadi kompetensi manajerial itu ada beberapa sub ya, materi yang terkait atau soal-soal yang terkait dengan kompetensi manajerial. Kurang lebih ada 8 ya. Yang pertama ada integritas, terkait dengan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi integritas ini terkait dengan integritas diri, bagaimana kita jujur dalam bertindak ya, jujur dalam bertutur kata atau melakukan sesuatu secara jujur ya. Kemudian peduli, mandiri, intinya tentang integritas diri kita. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, artinya itu terkait dengan sinergitas ya dan kolaborasi bersama tim rekan kerja. Kemudian yang ketiga ada menyampaikan menyampaikan informasi yang efektif. Artinya dalam berkomunikasi menyampaikan informasi itu dilakukan secara efektif. Kemudian yang keempat orientasi pada hasil, artinya fokus mencapai target dan kualitas. Nah, ini artinya segala sesuatu yang dilakukan itu berarti ada targetnya, harus sesuai dan tercapai targetnya dan kualitasnya tentunya baik. Yang kelima ada pelayanan publik, artinya bersikap responsif dan adil kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik secara adil, secara responsif, secara cepat ya, dan tentunya mengedepankan sikap keramah tamahan. Keenam, mengembangkan diri dan pengembangan diri dan orang lain, artinya menunjukkan kemampuan belajar, mendidik ya. Ketujuh, mengelola perubahan, artinya adaptif dan terbuka pada inovasi-inovasi baru termasuk dengan teknologi juga. Kedelapan, mengambil keputusan, artinya solutif bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing terhadap tugas yang diberikan. Nah, kurang lebih ini 8 materi dari kompetensi manajerial ini ya. Jadi soal-soalnya nanti biasanya berhubungan dengan 8 materi ini untuk kompetensi manajerial. Nah, tips mengerjakan soal manajerial ini, yang pertama pahami dulu peran pada soal sebagai apa. Jadi pada soal nanti kurang lebih
soalnya itu seperti mirip TKP ya, TKP pada soal SKDCAT. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu peran kita itu sebagai apa di sana. Apakah sebagai staf, sebagai pimpinan, sebagai ketua tim, sebagai kepala sekolah, atau sebagai apapun ya, tergantung dengan soalnya nanti. Kemudian yang kedua, pilihlah opsi jawaban yang menonjolkan kerjasama dan komunikasi, diskusi dan saling membantu. Jadi kalau ada soalnya, nah kemudian opsi jawabannya itu kalau tidak kerjasama, komunikasi ya, diskusi dan saling membantu, nah itu lebih ditonjolkan ya, lebih ditonjolkan untuk memilih jawaban yang ada unsur-unsur tersebut. Kemudian yang ketiga, pilih juga opsi kalau misalnya ada opsinya menunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Intinya kembali lagi kepada soalnya ya, soalnya apa, kemudian yang ditanyakannya apa ya. Jadi pilihlah opsi-opsi tersebut yang baik. Nah, tetapi hindari ya opsi tersebut kalau ada yang jawabannya terlalu individualis atau hanya mengandalkan orang lain. Jadi tidak mau mendengar saran, walaupun ada inisiatif ya, tapi inisiatifnya itu lebih kepada unsur yang negatif ya. Jadi kurang menunjukkan unsur yang positifnya. Jadi hindari pilihan-pilihan seperti itu. Nanti kita akan lihat di contoh soalnya ya. Kemudian tunjukkan rasa empati dalam terhadap kebutuhan atau keluhan orang lain. Jadi kalau ada kebutuhan, keluhan orang lain, kita harus menunjukkan rasa empati. Jangan sampai kita acuh tak acuh atau kita mengabaikan. Nah, itu tentu jawaban yang salah biasanya. Kemudian bersikap adil, tetap profesional dalam situasi apapun. Jadi walaupun ada keluhan, ada kendala, tetap melakukan tugas sesuai dengan profesionalitas, sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi singkatnya. Intinya kompetensi manajerial ini kita dituntut ya, peran kita bagaimana cara kita berorganisasi, mengelola tugas yang diberikan, serta kita mengambil keputusan dari apa yang menjadi tugas kita, tentunya sesuai dengan soal yang nanti akan ditanyakan atau yang akan diujikan. Langsung kita ke contoh soal ya teman-teman. Soal pertama, jadi saya tidak berikan waktu bagi teman-teman semuanya. Silakan kalian bisa post video ini dan jawab. Nanti kalau sudah dapat jawabannya kita akan bahas bersama-sama ya. Soal yang pertama, Anda sebagai seorang ASN yang bertugas pada kantor pelayanan publik, pada suatu waktu ada seorang warga yang komplain dengan nada tinggi dan menyalahkan sistem pelayanan di kantor Anda. Di saat bersamaan, Anda memiliki tugas lain yang mendesak untuk segera diselesaikan. Apa yang harus Anda lakukan? Atau apa yang Anda harus lakukan? Nah, di sini kalian sebagai ASN posisinya bekerja di kantor pelayanan publik. Kendalanya ada komplain ya, komplain warga komplain ya dengan marah-marah, dengan nada tinggi marah-marah, menyalahkan sistem pelayanan di kantor Anda. Ya, biasanya berhubungan dengan keterlambatan ya atau pelayanan yang lainnya. Antrinya yang terlalu lama ya. Mungkin seperti itu. Kalau dalam pelayanan biasanya seperti itu. Nah, di saat bersamaan Anda memiliki tugas yang lain yang mendesak untuk segera diselesaikan. Nah, ada orang komplain, kemudian ada tugas mendesak juga yang harus diselesaikan. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, oke, kita baca opsinya. A. Meminta warga harus menunggu hingga Anda menyelesaikan tugas lain sebelum Anda menanggapi keluhannya. Apakah ini jawaban yang positif, memiliki poin 4? Saya rasa ini tidak ya, jawabannya ini minus. Karena meminta warga harus menunggu, artinya dia sudah marah, disuruh menunggu lagi ya. Bagaimana tentunya hal ini akan menciptakan ketidakpuasan dari warga tersebut atau pengguna layanannya. Tentu ini nilainya akan tidak 4 ya. B. Mengarahkan warga tersebut untuk berbicara dengan rekan kerja Anda yang lain yang tidak sibuk. Ya, bisa jadi karena ada hal yang mendesak ya, yang harus diselesaikan. Oke, kita simpan dulu jawaban ini. Kemudian C. Mengabaikan warga tersebut agar bisa fokus. Tentu mengabaikan ini jawaban yang negatif ya. Jangan dipilih kalau kata ada kata yang mengabaikan ya. Kemudian tidak peduli ya, tentu itu jawabannya salah ya. Artinya tidak mendapatkan poin 4. D. Mendengarkan keluhan warga dengan sabar serta memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dialami. Nah, ini baik ya. Nah, antara B dan D ini tentu condong jawaban yang memiliki poin 4 itu adalah jawaban yang D.
Ingat, dalam kompetensi manajerial, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada pengguna layanan. Kalau dalam memberikan pelayanan, mau apapun pekerjaan yang kita miliki, ya ada komplain, ada keluhan, dahulukan komplain dan keluhannya, ya. Karena itu yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan. Bagaimana pelayanan itu bisa diberikan dengan baik kalau ya komplain dan keluhan itu tidak ditanggapi dengan sebaik mungkin, tidak ditanggapi dengan segera, ya. Jadi jawaban yang paling pas ya itu adalah mendengarkan keluhan warga terlebih dahulu, ya, dengan memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang ia alami, baru kita mengerjakan atau melanjutkan melanjutkan tugas kita, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi poin 4 itu ada pada jawaban yang D, ya. Karena kita menunjukkan rasa empati serta memberikan penjelasan terkait kendala yang dialami. Nah, ini merupakan bentuk orientasi pelayanan publik yang terbaik, ya. Adapun poin 3 itu ya benar ya, tadi jawabannya yang B, kemudian poin 2 itu adalah di A. Nah, poin 1 ini sekali lagi ada di C, ya, karena mengabaikan. Ingat, kalau kata mengabaikan, ya, tidak peduli, ya, itu jawaban yang paling buruk kalau dalam menjawab soal entah itu TKP ataupun dalam P3K, ya, kompetensi manajerial, sosiokultural atau wawancara. Lanjut soal nomor 2. Anda merupakan seorang manajer pada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi rumah tangga. Suatu hari Anda ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan survei ke desa terpencil guna melihat tingkat penggunaan produk perusahaan. Anda menemukan ternyata hanya 5% penduduk yang menggunakan produk tersebut. Apa yang Anda lakukan? Oke, di sini kalian sebagai apa? Kalian sebagai manajer. Ini poin pertamanya. Oke, sebagai manajer perusahaan, ya, di bidang teknologi. Kemudian Anda ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan survei. Apa yang Anda lakukan? Kalian melakukan survei ke desa terpencil guna melihat tingkat penggunaan produk perusahaan. Nah, kendalanya di mana? Ini ternyata hanya 5% penduduk yang menggunakan produk tersebut. Apa yang Anda lakukan? Jadi Anda harus bagaimana ya melihat permasalahannya ketika Anda survei dan Anda posisi sebagai seorang manajer. Oke. A. Saya akan tetap melaporkan kepada pimpinan keadaan sebenarnya walaupun tidak sesuai target perusahaan. Artinya ada kata jujur di sini, ya. Oke. Baik, kita save dulu jawabannya. Oke, ini intinya jawaban yang positif, ya. Artinya jujur, memberikan laporan yang sebenar-benarnya. B. Saya akan melaporkan bahwa banyak penduduk yang menggunakan produk perusahaan agar pimpinan merasa senang. Nah, ini yang tidak baik, ya. Asal Bapak senang, ya, ABS, asal Bapak senang. Nah, ini negatif tentu jawabannya. C. Saya akan memberikan satu produk secara gratis kepada penduduk di sana apabila membeli 2 produk dari perusahaan. Baik, ini jawabannya positif, ya. Oke, kita save dulu. D. Saya akan meminta perusahaan untuk memberikan sampel produk secara gratis kepada penduduk di sana. Ini baik juga jawabannya. Nah, oke, antara 3 ini kira-kira jawabannya yang mana? Ya, ini soal tentang berkaitan dengan integritas diri, ya. Tetapi sekali lagi pahami kalian posisinya dalam soal itu sebagai apa. Kalian di sini sebagai manajer, ya, diminta untuk survei, artinya turun ke lokasi tersebut mensurvei, ya. Nah, apa yang Anda lakukan, ya, kepada terhadap survei tersebut dari tugas dari pimpinan, ya. Nah, oke. Jawaban yang baik menurut teman-teman yang mana? Antara A, C, dan D. Jawabannya kalau menurut saya yang baik itu adalah yang A. Kenapa yang A? Oke. Kita lihat terlebih dahulu ya jawabannya. Kenapa saya memilih A? Poin yang keempat. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda memiliki integritas dengan berkata sejujurnya. Sekali lagi ya, integritas ya, artinya jujur. Nah, kenapa opsi C dan D itu tidak? Oke, opsi C dan D artinya poinnya 3 dan 2 ya. Ingat kalau B tadi ya tentu poinnya 1 ya. Kenapa opsi C dan D tidak? Karena Anda itu bukan seorang pimpinan. Anda tidak berhak, tidak bisa mengambil keputusan. Sedangkan tugas Anda hanya diminta untuk survei. Nah, itu ya. Kembali lagi kepada tugas Anda sebagai apa dan apa yang diminta. Oke, ini memang baik strategi ini, tetapi sekali lagi ini keputusan dari pimpinan.
bukan Anda yang menentukan. Sedangkan apa yang Anda lakukan terhadap survei tersebut. Jangan sampai terkecoh ya. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke soal nomor 3, teman-teman ya. Bagi yang berminat untuk ikut bimbel atau tryout atau beli buku panduan, di buku ini lengkap ya. Sekolah Kedinasan CPNS lengkap, termasuk dengan latihan soal, materi, kemudian kisi-kisi, tips dan trik lengkap. Link ada di bio Instagram saya atau link yang ada di deskripsi video ini. Termasuk juga bimbel bagi teman-teman yang ingin mendaftar bimbel, ikut bimbel ya, persiapan tes CSN ya untuk tahun ini. Kelas masih dibuka ya. Semoga saja kuota belum full dan kelas belum ditutup untuk kalian yang ingin mendaftar. Lanjut soal nomor 3. Anda merupakan karyawan di perusahaan yang menjadi orang kepercayaan pimpinan di sana. Pimpinan Anda menceritakan kepada Anda terkait beberapa informasi yang bersifat rahasia tentang perusahaan. Bagaimana seharusnya Anda bersikap? Oke, Anda di sini sebagai karyawan ya, kemudian pimpinan menceritakan kepada Anda terkait beberapa informasi bersifat rahasia. Ya, tidak tahu rahasianya apa, mungkin tentang perusahaan ya atau kode berangkas dan sebagainya. Kita tidak disebutkan di sini. Intinya kalian itu harus bersikap bagaimana ya dengan rahasia. Artinya ini kembali lagi kepada integritas ya. Oke. A. Memberitahu kepada teman-teman kerja yang lainnya agar tidak menanggung beban sendiri. Oke, ini tidak jujur artinya. Ya, ini negatif. Oke. B. Hanya bercerita kepada teman dekat sebagai orang yang juga saya percaya bisa memegang rahasia tersebut. Oke. Hanya bercerita ya kepada teman dekat ya, yang kalian percayai untuk memegang rahasia ini. Ini tentu sekali lagi ya tidak menunjukkan sikap jujur. Walaupun kalian ada teman dekat, entah itu keluarga lah ya, orang yang kalian percaya, sekali lagi ini tidak menunjukkan sikap jujur. C. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya. Ini baik, positif ya. Jadi tetap penuh pendirian. D. Berhenti bekerja karena tidak sanggup membawa beban rahasia tersebut. Oke, ini bisa jadi opsi yang baik juga, tetapi kita tidak tahu ya rahasianya sepenting apa ataupun ada ancamankah di sini. Nah, ini betul juga positif, tapi lebih butuh pengorbanan lebih ya. Jadi jawaban yang baik itu ya kalau menurut saya adalah jawaban yang C. Jadi jawaban C itu karena ini sekali lagi bersifat rahasia perusahaan, maka sebaiknya Anda menjaga nama baik pimpinan dan perusahaan ya. Oke, jawabannya yang C. Kenapa yang D tadi tidak? Ini poin 1, keputusan yang sulit dan perlu pertimbangan yang matang. Jadi tentu ini apa ya? Kalau menurut saya ini jawaban yang butuh ekstra pertimbangan ya, kehati-hatian. Nah, tentu kita kembali lagi kepada konteks soalnya apa ya. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C, memiliki poin 4. Lanjut soal nomor 4. Dalam sebuah program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas, pasien yang datang melebihi kapasitas ruang tunggu. Tim medis puskesmas meminta staf bagian administrasi di sana untuk membantu mengatur antrian. Akan tetapi, staf administrasi tersebut merasa itu bukan bagian tugasnya. Jika situasi ini tidak segera diselesaikan, maka pelayanan bisa kacau. Sebagai seorang pimpinan puskesmas di sana, apa tindakan terbaik Anda? Apa posisi Anda di sini? Anda sebagai seorang pimpinan di puskesmas tersebut dan ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya ada staf ya yang diminta untuk mengatur antrian, tetapi staf tersebut tidak mau karena itu merasa bukan bagian tugasnya. Dan kalau tidak diselesaikan, maka hal ini bisa menjadi kacau ya dalam pemberian pelayanan, artinya antriannya itu tidak terkendali. Oke, sebagai pimpinan apa yang harus Anda lakukan? A. Membiarkan staf administrasi tersebut tetap pada tugas masing-masing. Oke, membiarkan, sekali lagi membiarkan. Itu termasuk satu. Ini negatif ya, tidak peduli. B. Menegur staf tersebut di depan umum agar lebih peka. Tentu ini jawaban negatif juga ya. Kalau mau menegur sekali lagi jangan di depan umum ya. C. Meminta staf tersebut membantu sementara demi kelancaran pelayanan. Oke, baik gitu ya. D. Mengambil alih sendiri tugas mengatur antrean. Ini juga baik ya. Nah, jadi jawabannya antara C dan D. Oke. Kira-kira yang mendapatkan poin yang 4 yang mana ini? Oke. Kita lihat ya. Ternyata jawabannya adalah yang C. Kenapa?
Karena ini menunjukkan kerjasama atau sinergitas dan fleksibilitas guna mencegah pelayanan tidak terganggu. Ya. Karena ada seorang pimpinan, artinya Anda meminta jangan dimarah atau ditegur ya, tapi cukup diminta bantuan. Artinya kalau staf ya, staf karyawan, kalau sudah ada pimpinan, kalau meminta ya pasti akan dituruti ya, ya akan bisa didengarkan ya, apalagi kalian seorang pimpinan di puskesmas tersebut ya. Nah, kenapa yang D ini tidak pas? Karena ini jawabannya memang terkesan baik ya, dengan membantu mengatur rangkaian. Tetapi kalau seorang pimpinan ya, Anda kan ada manajerial ya, artinya ada stafnya, ada karyawannya, artinya kalian harus mengordinir segala lini agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi Anda tidak perlu mengambil alih sendiri tugas tersebut ya, karena ada staf yang lainnya. Oke. Jadi jawabannya yang memiliki poin 5 adalah jawaban yang C. Oke, harus jeli ya dalam memilih jawaban, karena kalau ada 4 opsi biasanya 2 opsi yang salah ya, 2 opsi lagi yang mendekati ya, mendekati. Kembali lagi kepada apa tugas Anda di sana dan harus jeli menganalisa. Soal nomor 5. Tahun ini sekolah Anda ingin meningkatkan jumlah penerima peserta didik baru yang tahun-tahun sebelumnya cukup rendah. Oke. Untuk itu dibentuklah sebuah tim dan Anda sebagai ketua tim tersebut yang ditugaskan untuk melakukan berbagai upaya promosi seperti menyebar brosur hingga pemanfaatan media sosial. Namun setelah sebulan dijalankan masih belum terlihat peningkatan hasil. Hal yang sebaiknya Anda lakukan apa? Ya, lakukan adalah, oke, Anda di sini posisinya sebagai ketua tim. Oke. Nah, kendalanya di mana? Kendalanya setelah 1 bulan dijalankan masih belum ada peningkatan hasilnya. Ini kendalanya ya. Nah, ini kendalanya. Oke, padahal kalian sudah menyebar brosur ya, pemanfaatan media sosial, tetapi hasilnya belum signifikan. Karena maunya itu peserta didiknya bertambah ya di tahun ini. Oke, hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai ketua tim apa? A. Menjalankan program promosi yang sudah berjalan oleh tim tanpa pemantauan sehingga seluruh tim tidak terbebani oleh target sekolah. Oke. Ini terkesan baik, ya jangan sampai terbebani. Tapi tujuan akhirnya ini tidak akan tercapai, ya, karena ini tetap menjalankan, ya kalau tetap menjalankan artinya peningkatan hasilnya itu tidak ada, karena 1 bulan pertama pun ya berjalan tidak cukup baik, ya oke. Artinya ini meneruskan saja, ya. Ini jawabannya negatif. Oke. B. Melakukan evaluasi dampak program promosi yang telah dilakukan setiap bulan bersama tim sekaligus membuat rencana tindak lanjut. Oke, ini positif ya, baik jawabannya karena ada kendala di sini ya, tidak berjalan dengan baik. Artinya apa? Harus dievaluasi. Apakah ada yang salah atau kurang ya, ataukah misalnya brosurnya tidak menarik ya, atau media sosialnya itu belum cukup meyakinkan. Nah, ini jawabannya baik ya, adanya evaluasi artinya. C. Mengganti strategi promosi yang telah terjadwal karena target bulan ini tidak tercapai. Ini baik juga, mengganti strategi promosi. Mungkin promosi yang tadi belum cukup pas ya. Oke, ini positif juga. D. Memantau tim sampai target tercapai tanpa pengawasan secara langsung. Memantau tim ya baik, tapi tanpa pengawasan. Ini jelas negatif. Oke. Nah, jadi jawaban yang pas antara 2 ini yang memiliki poin 4 itu antara B dan C. Yang mana menurut teman-teman ya? Kalau saya condongnya ke yang B. Karena adanya evaluasi. Kata kuncinya di sini, adanya evaluasi ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi dengan melakukan evaluasi ya terhadap program berjalan sembari membuat rencana tindak lanjut program yang baik, tentunya dampaknya itu terhadap keberhasilan program penerimaan. Jadi ada evaluasi, ada rencana baru, ada rencana tindak lanjutnya. Ya, kalau di sini mengganti strategi artinya mengganti, tetapi tanpa adanya evaluasi kenapa tersebut tidak berjalan dengan baik ya, tidak ada peningkatan hasil. Kalau mengganti strategi belum tentu juga hasilnya akan baik ya. Nah, artinya adanya evaluasi. Jadi kalian sebagai ketua tim mengevaluasi kenapa hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa meningkatkan hasil yang signifikan ya. Jadi hasilnya masih belum pas di bulan pertama. Oke, nah, jadi seperti itu ya teman-teman, harus jeli, teman-teman harus melihat kalian posisi sebagai apa, kendalanya sebagai apa ya. Ya, beginilah kurang lebih contoh-contoh soal dalam tes kompetensi manajerial. Ada sub ya, ada 8 sub
materi tadi dalam kompetensi manajerial. Kurang lebih soal-soalnya berkaitan dengan hal tersebut ya. Oke, teman-teman, cukup 5 soal ya untuk kompetensi manajerial. Nanti kita akan lanjut di contoh soal yang lainnya terkait dengan sosiokultural dan juga wawancara ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa membantu. Selamat belajar dan tentunya semangat. Semoga kalian bisa lolos sesuai dengan informasi yang teman-teman ambil. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.